Oke Bang, tadi pemeriksaan tambahan berarti ya? Iya. Pertanyaan tambahan, ada berapa pertanyaan di dalam? Tadi kurang lebih 20-an pertanyaan. Intinya adalah pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan pada saat proses penyelidikan. Hari ini sudah naik ke penyidikan, jadi kita tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan, ada mungkin sekitar 4 pertanyaan yang agak diperdetail terkait dengan kerugiannya sama yang masuk ke manajemen berapa, yang tidak dilaporkan berapa. Nah nanti sisanya setelah klien kami diperiksa, nanti mungkin 1-2 hari ini akan saksi-saksi yang dari pihak kita akan diperiksa lebih lanjut. Tadi sudah janjian juga sama penyidik ya. Iya. Jadi pertanyaannya 20, sisanya nanti untuk beberapa saksi yang memang sebagai saksi dari pihak pelapor akan diperiksa untuk keterangan tambahannya karena sudah naik penyidikan. Ada berapa saksi-saksi lagi Bang dari pihak? Kurang lebih ada dua lagi. Orang yang memang bekerja sama klien kami. Sejauh ini gimana sih melihat perkembangan kasus ini dari penyidik? Sebelumnya aku pengen ucapin terima kasih kepada pihak kepolisian udah bantu aku ngurusin permasalahan ini lagi. Sama apa tadi pertanyaannya? Ya, menyikapi perkembangan ini dan sudah naik penyidikan. Aku lumayan agak seneng sih karena progresnya lebih cepat dan nggak tahu sih, aku pengen cepat selesai. Gimana ya, apa kalau dibilang excited gimana dong, karena aku ngerasa bentar lagi akan selesai. Amin. Merasa lelah kan menghadapi kasus Capek banget pas udah rugi ditanyain, terus minta waktu juga, sakit hati juga, dikatain netizen juga. Udah sih capek banget, batin sama fisik capek. Berarti sempat drop dong dengan apa namanya saat itu? Sempat drop berkali-kali. Sampai sekarang kayaknya aku ada PTSD juga sih, karena jadi sulit percaya sama orang. Terus kalau ada pekerja baru jadi kayak nggak mau terlalu deket lagi, nggak mau terlalu kenal. Banyak yang nanya setiap kali mana-mana tanya orang ya gimana. Iya, capek bang udah ini bang kalau ditanya kayak gitu. Akhirnya solusinya yang kamu dapat apa sih dari kasus ini nih Puji? Solusi? Iya, yang kamu Solusinya serahin kepada pihak polisian sih kalau terjadi kayak gini ya. Nggak ada solusi lain. Kak, tanggapannya dong Kak yang kemarin Reza Arab dipisahi polisian. Masa kasus orang yang ke aku, kita dukung aja guys, kasihan kalau lagi berduka. sempat datang juga ya Puji ya Hah? saat meninggalnya Lula. Ya datang dong mas, gimana dong teman saya. Jangan di luar kasus aku dong, nggak enak aku. Puji, jadi lebih selektif berarti ke depannya dalam Banget, mulai dari teman, pekerja, semuanya aku benar-benar selektif banget. Banyak juga yang aku kayak yang mungkin dulu sering main bareng atau kayak pekerja-pekerja tuh aku jadi pasang boundaries, jadi lumayan tebel ya. Jadi nggak jarang cerita, jadi lebih tertutup banget jadi sekarang. Tapi nggak takut nantinya kamu akan dibilang lebih selektif nih milih-milih teman atau gimana gitu kan? Pasti kan akan ada guncingan itu kan? Ada sih, cuman kayaknya aku harap orang-orang terdekat aku atau orang yang bekerja sama aku mulai baru atau yang lama akan lebih bisa ngertiin aku, karena apa yang terjadi sama aku kan lumayan berat ya, lumayan bikin kena mental. Jadi aku harap pasti mereka ngerti sih. Kayaknya harus diwawancara di kantor dulu deh sebelum kerja di tempatnya. Iya, DG-nya harus aku bawa ke kantor Bang Sandi dulu deh. Bang ini bang. Nah berarti Bang Sandi mau seleksi juga nih kayaknya ya berarti orang-orangnya. Kan dari awal sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Orang tua mungkin bantu buat ulah milih nantinya untuk orang yang bekerja bareng sama kamu. Sebenarnya dari dulu orang tua aku tuh selalu monitor ya, selalu nanyain. Cuman karena akunya mungkin karena udah kelelahan kerja, kadang udahlah aku pengen orang tua aku tuh terima beres aja, udah mah aku yang penting kerja. Tapi karena mungkin aku ceritanya juga paling setengah-setengah sama papa tentang kerjaan aku, tentang detailnya, jadi mama papa juga nggak punya kuasa lebih, nggak tahu menau juga. Tiba-tiba ya udah kena batunya sendiri ya mulai. Di situ aku belajar nih semuanya, ceritain sama orang tua, mulai dari detail kerja di mana, sama siapa, cerita semua. Sempat konsul juga ya sama psikolog. Sempat bilang kalau dihujat sama netizen juga, walaupun ada kasus ini mungkin dihujatnya seperti apa sih? Ya
aku bingung aja sih, aku kan korban di sini tapi aku malah jadi disalahkan. Ya ini harus dicek lagi dong, mungkin ujiannya tahun ini. Ya gimana ya, aku kadang udah sibuk kerja, kalau pulang udah cuma pengen istirahat, udah capek banget. Terus kalau misalnya lagi ada hari libur ya aku pengen liburan, pengen senang-senang sama teman-teman aku, nggak terlalu ngecekin banget saat itu. Terus juga ini kan walaupun yang aku laporin 1 orang, tapi dia itu kerja sama 4 orang, 5 orang, jadi saling backup, saling nutupin kebusukan masing-masing, jadi ya itu nggak kelihatan. Mungkin yang kalau dulu kasus mantan manajer itu kan pelakunya cuma 1 orang, yang ngebantuin 2 orang, walaupun itu dari luar karyawan aku ya. Tapi itu kan karena mungkin dulu aku masih polos banget, aku terlalu sayang, terlalu percaya sama dia, jadinya kayak gitu. Kalau sekarang tuh menurut aku sistem aku udah bagus, tapi karena ada yang ngebantuin dari sistem dari internal aku, ya jadi ketutup juga gitu loh, saling backup. Mungkin ada yang negatif,